kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Ayo, cocok, bikin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aprilia Adina, Hadir, Bu. Selipa, Hadir, Bu. Anggun, hadir Bu, Adelia, Hadir, Bu. hadir semua ya. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Baiklah, di sini tujuan kita mempelajari tentang ekosistem itu yang pertama untuk mengetahui pokok pikiran pada teks bacaan. Yang kedua itu untuk mengetahui jenis-jenis golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga itu untuk mengetahui jenis-jenis nada mayor dan minor. Baiklah, kan minggu kemarin sudah Ibu ajarkan pada tema 5 yaitu mengenai ekosistem. Nah, minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Apa tadi, coba ulangi, Anggun? Ekosistem itu apa? Ekosistem yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contohnya itu kan seperti hewan dengan tumbuhan. Hewan kan makannya tumbuhan, makan rumput. Nah, itu jadi ada timbal baliknya hewan terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh ekosistem buatan ada yang tahu nggak? Tahu. Nah, ekosistem buatan itu kan buatan tangan manusia. Misalnya kan pada sawah, terus bendungan air. Nah, itu termasuk ekosistem buatan. Nah, kalau ekosistem alami kan pasti udah tahu kan, seperti padang rumput, terus ekosistem hutan itu kan alami. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan. Ibu minta dua siswa untuk maju satu-satu dulu. Coba siapa yang mau maju? Coco, Bu. Coco, ayo Coco. Coba Coco baca teks 1. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Nah, terima kasih Coco. Ya, Nah, tadi teman kita sudah membaca pada paragraf pertama. Di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kesimpulan atau pokok pikiran pada paragraf pertama yang sudah dibaca teman kalian? tahu, Bu. Apa? Silakan April, paragraf pertama apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada contoh dari ekosistem, yaitu danau, kolam, sungai, tumbuhan. Yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang, Bu. Nah, terima kasih. Selanjutnya untuk paragraf kedua, coba Adelia maju baca paragraf.
darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kerang, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewannya yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia, zebra, dan singa. Terima kasih Adel. Silakan duduk. Nah, untuk yang paragraf kedua ada yang tahu pokok pikirannya? Coba. Saya Bu. Cerita apa? Namanya yaitu ekosistem darat. Contohnya ekosistem hutan, hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun tangga, dan munara. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Ya, terima kasih Colipa. Untuk paragraf ketiga, coba Aprilia maju ke depan baca. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya pisan, singa, anjing liar, serigala, gajah, dan jerapah, burung, dan ular. Burung merupakan ekosistem yang paling gesang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan lainnya. Nah, terima kasih Aprilia. Nah, untuk yang paragraf ketiga ada yang tahu pokok pikirannya? Saya Bu, coba Anggun baca. Jadi ekosistem padang rumput curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Gurun merupakan ekosistem yang paling besar karena curah hujan yang sangat rendah. Nah, terima kasih. Untuk paragraf yang terakhir, coba yang belum maju siapa? Anggun. Silakan baca ke depan. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ada biasanya hidup di ekosistem ini. Tundara merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis tumbuh bersarang di ekosistem tundara pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Terima kasih Anggun. Nah, untuk yang paragraf terakhir, siapa yang tahu pokok pikirannya? Saya Bu. Ya, Adelia silakan. Taiga biasanya merupakan hutan tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Baiklah, terima kasih Adelia. Nah, di sini Ibu ada gambar. Coba Aprilia maju ke depan. Ya Bu. Nah, coba April, apa perbedaan yang terdapat dari kedua gambar tersebut? Adakah perbedaannya? Ada di gambar ini banyak rumput Bu. Ada pohon, di sini ada besar. Terus untuk suasananya begini. Suasananya di sini kering, di sini banyak hewan-hewan dan tumbuhan. Ya, terima kasih April. Nah, jadi teman-teman yang sudah dibacakan teman kalian April tadi itu perbedaannya. Untuk yang gambar pertama ini suasananya gersang, rumput-rumputnya tidak tumbuh, hewannya tidak ada. Untuk yang gambar kedua ini sungainya deras, terus banyak rumputan, banyak pohon. Nah, ini contoh dari ekosistem. Nah, ekosistem kan ada hewan, itu terdapat hubungan timbal balik antara lingkungannya. Nah kan, jadi hewannya tidak mau yang di tempat gersang karena tidak ada air, tidak ada rumput. Jadi
dia tidak mau di tempat yang gersang ini. Kalau yang ini kan tempatnya ada tumbuhan, ada air. Nah, di sini ibu mau tanya, kalian di rumah senang melihara hewan nggak? Senang, Bu. Kak Coco senang melihara hewan apa? Kucing, Bu. Kucing makannya apa? Makan ikan, Bu. Terus hewan apa lagi? Lama, Bu. Hewan kelinci makannya apa? Wortel. Nah, wortel. Nah, Coco tadi melihara kucing. Kucing itu makannya apa tadi? Ikan. Ikan itu termasuk herbivora, karnivora atau omnivora? Belum tahu ya. Nah, Belum tahu, Bu. jadi di sini ibu akan melanjutkan materi yaitu mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada yang namanya karnivora. Terus ada yang namanya herbivora. Terus yang terakhir itu ada yang namanya omnivora. Baiklah, yang pertama itu ada karnivora. Nah, karnivora di sini adalah hewan yang memakan hewan lain atau pemakan daging. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk karnivora ini dikelompokkan hewan yang buas dan liar. Nah, contoh karnivora tadi yaitu ada yang tahu hewan makan daging? Hah? Bertaring hewan apa contohnya? Singa. Nah, singa kan makannya daging. Terus ada yang tahu lagi hewan pemakan daging? Harimau. Ya, harimau. Ada yang tahu lagi? Anjing. Anjing, ya banyak ya. Terus yang kedua ada yang namanya herbivora. Nah, herbivora di sini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, yang sudah disebutkan oleh teman kita Anggun tadi hewan apa? Kelinci. Kelinci makannya apa tadi? Wortel. Wortel ini termasuk Tumbuhan. ya, benar sekali. Contoh lain ada yang tahu selain Kambing. Kambing makannya apa? Rumput. Ya, kambing makannya rumput. Terus ada yang tahu lagi satu lagi? Sapi. Ya, sapi. Sapi juga makan Rumput. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya omnivora. Nah, kelompok hewan omnivora ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau hewan lain atau yang disebut dengan hewan pemakan segalanya. Nah, hewan omnivora ini merupakan susunan gigi yang tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri, sementara itu gigi seri dan gigi geraham ini digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Sedangkan contoh untuk omnivora ada yang tahu hewan pemakan segalanya? Ada yang tahu nggak? Kucing. Kucing itu kan makan segalanya, makan daging bisa, makan nasi nggak kucing? Makan. Kucing termasuk hewan pemakan segalanya. Terus ada yang tahu lagi selain kucing? Tikus makan segalanya juga ya. Kalau bebek masuk nggak? Masuk. Masuk. Bebek makannya apa aja selain makan rendang? Makan nasi Makan nasi juga. Ya, jadi bebek termasuk hewan omnivora. Nah, di sini ibu ada 3 kertas. Coba, siapa yang mau maju pertama? Ya, Bu. Ya, April, silakan pilih mau kertas yang mana. Nah, coba tunjukkan ke temannya apa bacaannya. Omnivora. Omnivora itu hewan Pemakan segalanya. ya, benar. Silakan ditempel. Coba, tadi kan hewan omnivora
Coba tempel di bawahnya. Benar nggak yang lain? Coba lihat. Benar, Bu. Jadi tadi teman kita April itu memilih omnivora. Katanya omnivora itu hewan pemakan segalanya. Contohnya itu hewan bebek. Nah, yang kedua ya siapa yang mau maju? Anggun, silakan. Ayo Anggun, silakan dipilih. Ayo tunjukkan ke temannya apa? Karnivora. Ya, karnivora yaitu hewan pemakan daging. Benar, tempel. Nah, di sini ada gambar contoh hewan karnivora. Mana? Singa, Bu. Ya, benar. Coba dilihat benar nggak? Benar, Bu. Benar, Anggun. Nah, jadi teman kalian tadi Anggun memilih karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Contohnya itu hewan singa. Coba yang terakhir siapa yang mau maju? Adel. Maju Adel. Nah, berhubung kertasnya tinggal satu lagi. Adel, coba. Herbivora. Coba herbivora itu apa? Hewan pemakan Tumbuhan, ya. Nah, herbivora itu contohnya hewan sapi. sapi. Makan apa, Del? Sapi, Del. Rumput. Nah, tepuk tangan untuk Adel. Nah, jadi sudah paham ya mengenai pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini kalian perlu tahu ya, kan kita sudah belajar mengenai hewan. Nah, terus kalian harus tahu bahwa hewan ini sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu. Nah, jadi hewan ini bisa dibuat lagu. Terus lagu itu terbagi menjadi dua nada, ada nada mayor dan nada minor. Nah, nada mayor ini itu lagunya bertangga nada mempunyai kesan yang gembira. Contohnya ada yang tahu lagu yang kesannya gembira itu seperti apa? Lagu yang bertemakan hewan. Lagu yang semangat contohnya apa? Cicak, cicak. Benar. Terus ada yang tahu lagi? Contoh yang mayor. Selain cicak, lagu yang semangat. Pada hari Minggu kutu Ya, benar. Terus ada yang namanya nada yang namanya minor. Nah, minor ini kebalikan dari mayor. Dia mempunyai kesan yang lagunya bertanda sedang. Contohnya lagu kayak apa? Ada yang tahu nggak? Lagu yang biasa, lagu minor. Bintang kecil, Bu. Bintang kecil. Itu bukan hewan. Contohnya itu kayak burung kakak tua. Burung kakak tua. Oh, iya, Itu kan lagu yang minor. Nah, jadi sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu nggak kesimpulan kita pelajaran hari ini apa? Dari tentang ekosistem, jenis makanan, terus penggolongan jenis ekosistem dan tentang tangga nada. Ada yang bisa menyimpulkannya nggak? Bu. Coba April, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis ekosistem itu ada 3, karnivora, herbivora, omnivora. Ya, Terus tadi mengenai lagu-lagu itu ada lagu cicak-cicak di dinding, burung kakak tua. ya itu termasuk tangga nada mayor dan minor ya. Ya, Bu. Nah, supaya kita semangat, coba kita nyanyi sama-sama contoh dari nada mayor yang kesannya bersemangat. Coba kita
nyanyi lagu apa? Cica-cica. Sudah, kita nyanyi cica aja ya. Coba 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berhubung waktunya tinggal sedikit lagi, di sana di halaman 41 itu kalian kerjakan ya PR-nya di rumah. Ya, Bu.